ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi kita buktikan bahwa kita itu benar untuk demi kemajuannya, bahwa kita itu melaksanakan itu baik untuk efisienan perusahaan gitu ya. Nah, jadi secara bertahap dia kadang gini, aduh sistem jadi sampai dia sistem secara diam-diam dia merubah sendiri gitu ya, sistem untuk divisi dia gitu gini-gini ini. Nah, terus ada pimpinan lain, kok gini sih ini sistemnya baru ya, tapi lebih mudah, istilahnya lebih mudah, kita lebih canggih, lebih mudah gini. Siapa yang bikin? Oh ini Reza, Reza. Oh iya bisa dong gini. Jadi bisa juga jangan selalu terus terang ya, terus terang. Jadi secara kalaupun orang masih pro dan masih kontra, kita tetap bekerja. Kita tetap bekerja apa yang kita anggap benar, apa yang dianggap benar, baik, yang kita lakukan. Nanti suatu waktu orang juga akan melihat, oh benar karyanya bagus, oh benar karyanya baik gitu ya. Nah, itu. Jadi yang saya nasihatin kepada anak saya udah tetap aja kamu harus menunjukkan kepedulian kamu terhadap perusahaan, memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang mungkin dari segi disiplinnya kurang, dari segi ininya kurang gitu ya. Nah, tapi dia masih ngeganjel ya dari segi efektifan dan keefisiennya. Bukan saya menginikan ya, tapi memang masih banyak kekurangan gitu ya. Nah, misalnya kayak kemarin dia dapat tugas ke Jakarta tanggal berapa ya? 1 Maret yang lalu ya. Dapat tugas dia bawa sampel uji bahan nikel. Dia kan di Polmala ya, Ferronikel, perusahaannya Antam Ferronikel. Pokoknya di Sulawesi Tenggara tuh banyak nikel. Jadi salah satunya perusahaan Antam. Nah, jadi dia sering ditugaskan ke Jakarta untuk menguji bahan. Pertama sedikit. Nah, terakhir itu banyak banget. Harus yang dia bawa itu sekitar 60 kilo ya. 80 kilo. Jadi dia bingung dalam hal bawa juga ya. Bawa aduh satu jenis 20 kilo yang harus diujinya. Kan satu koper aja itu maksimal 20 kilo ya kalau di pesawat itu. Barangnya nggak banyak tapi berat kan, nikel ya, besi gitu. Berat. Nah udah gitu ya akhirnya dibawalah ya, karena tugas itu habis daya untuk barangnya aja sekitar 5 juta, 4 juta sekian, hampir 5 juta. Karena melebihi bagasi gitu ya. Nah, setelah di sini koper itu kan dibuka, yang satu 20-20 gitu, yang satu ini ada sampel-sampel kecil. Nah, setelah di ini ada perintah lagi dari atasan langsung di Pomala, maaf Bapak Reza, itu yang dibawa ke Antamnya sedikit aja, cukup 10 kilo katanya. Oh ya udah, ini kan 10 kilo itu sisanya itu kan mubazir, nggak kepake ya. Terus juga sudah makan biaya ya, tadi penerbangan yang harusnya nggak bayar cukup 20 kilo, 10 kilo cukup gitu ya. Kok harus bawa banyak. Jadi di sini dia juga masih susah mah, perusahaannya tidak efektif, tidak efisien, hanya buang-buang uang gitu. Memang sih diganti kan namanya uang perusahaan, tapi kan kalau di awalnya ya ada komunikasi yang baik misalnya antara Antam Jakarta dengan Antam sana, bawalah sedikit gini cukup 10 kilo misalnya atau gini gitu ya, kan nggak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, nggak perlu bawa yang banyak. Nah itu juga saya bingung pas di rumah, ini buat apa gitu ya, banyak banget gini. Itu satu koper belum dibuka, nggak mah terserah deh, aduh kemanain aja. Soalnya kata pimpinan dia, apakah dibawa lagi? Oh nggak usah, simpan aja di sana. Karena apa? Karena kalau dibawa lagi kan istilahnya biaya lagi, di sana juga banyak gitu ya. Jadi udah sih, nah ketempuhannya di rumah ini buat apa ini banyak gitu ya. Nah karena bahan nikel seperti batu-batu mengkilat gitu atau apa ya, akhirnya kita disimpan aja di teras yang batu-batu gitu. Terus
kok batunya bagus ya, kayak di cat gitu kan, warnanya saya abu-abu silver gitu ya, kok batunya bagus, ini di cat sengaja, bukan ini nikel gitu. Jadi itu masih ada sekoper lagi gitu, ini kemanain. Nah itulah jadi dia juga kesel, udah bikin berat gitu, bikin malas, mana biaya banyak, kan harusnya lebih efektif efisien lah di awal perencanaannya, nggak harus bawa banyak gitu. Jadi ya ada beda apa ya, beda budaya, beda cara kerja gitu. Jadi anak saya tuh memang pemikiran praktis gitu ya, memang nggak mau ribet, nggak mau ini, jadi simple praktis gitu. Jadi kemarin pulang bawa barang banyak, bawa 3 koper. Nah, bawanya sedangkan dia kan pengen simple, hanya satu 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 ransel aja gitu. Akhirnya dia pulang bawa satu ransel aja gitu. Jadi, aduh kok gini sih, ngabis-ngabisin duit aja kata gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang kurang tapi ya nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung kita langsung jebret-jebret perbaikan langsung berubah, nggak bisa karena kan melibatkan orang banyak gitu ya. Kalaupun kita tadi seperti yang ditanyakan, apakah kita bisa melakukan perubahan-perubahan? Bisa, tapi secara bertahap. Bagaimana kita melihat situasi, kondisi, dan perubahan. Tapi memang pasti ada yang pro dan kontra. Kalau ada pro dan kontra, kita buktikan saja, kita kerja dengan baik. Ya, contohnya kayak anak saya tuh, dia punya suatu ide, suatu program yang bagus untuk mengefektifkan dan efisienkan kerja di sana gitu ya, satu bagian divisi dia gitu. Dia bagian quality control. Nah, terus dia membuat suatu program diajukan ke pimpinan atasan langsungnya. Oh iya boleh. Nah terus ada yang lain, kok ini lebih efektif, lebih efisien. Akhirnya ya kepake gitu. Ya akhirnya dipakai aplikasi tersebut. Nah program tersebut gitu. Jadi kalaupun masih pro dan kontra, kita jangan putus asa. Kita tetap lakukan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa untuk memperbaiki perusahaan. Nah setelah kita membuktikan, yang lain juga baru nyadar gitu ya. Oh iya benar, ini lebih efektif, lebih efisien gitu. Jadi apa ya, ya secara bertahap aja gitu ya Dit ya. Jadi mungkin itu gambarannya ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada Ibu dari Melan. Oke, silakan. Ya Ibu, terima kasih. Nah Ibu, dalam pengawasan itu kan pengawas itu kan sekaligus mengontrol semuanya gitu yang ada di perusahaan itu. Contohnya pengawasan dalam keuangan ya Bu. Nah keuangan itu yang sudah Ibu sebutkan itu sangat sensitif sekali gitu, karena kan kepake sedikit aja gitu kan, itu bisa menimbulkan hal-hal yang membuat pemikiran orang kan berbeda gitu kan. Nah ketika saya pernah belajar akuntansi kan Bu, nah perhitungan itu saya jadi ingat lagi gitu kan, oh iya gitu, kalau perusahaan punya quality control baik di pemerintahan pun ataupun di perusahaan produksi itu punya controlling masing-masing gitu keuangannya. Nah itu gimana Ibu biar ketahuan kalau ketika dana yang digulirkan oleh perusahaan ketahuan korupsi Ibu, itu gimana Ibu? Maksudnya uangnya itu kepake gitu dalam hal bukan dibelikan barang tersebut, tetapi dicantumkannya di barang tersebut dengan harga segitu, sedangkan ketika barangnya ada tidak seperti itu gitu ternyata, atau mungkin harganya yang diperbanyak gitu. Oke. Nah di sini kan misalnya ada juru bayar atau bendahara ya, ada pimpinan, ada pengawasan, ada tim tim audit gitu ya. Nah itu harus saling mengontrol. Manajer produksi misalnya mau beli ini, bendahara langsung dibayar enggak, tapi harus diinformasikan lagi ke pimpinan ya, pimpinan atasannya gitu. Ini diperlukan gini dengan dana segini, masuk akal enggak lah gitu ya, singkatnya ya, masuk akal enggak ini segini gini. Nah terus lihat dari perencanaan lagi, nah terus diaudit ya, harga ini berapa, harganya berapa di ini. Nah jadi nggak bisa sebenarnya nggak bisa kita melakukan hal-hal yang melenceng gitu ya, kalau memang di perusahaan tersebut kontrolnya baik, fungsi kontrolnya baik gitu ya, nggak akan berani. Dan juga tentunya dengan sikap setiap karyawan harus ada unsur kejujuran ya, takut akan melakukan sesuatu. Nah
Berbeda dengan kalau dalam hal pengontrolan kurang baik atau ada kong kali kong gitu ya, atau ada hal-hal yang ada kesempatan. Nah, hal itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi misalnya di markup ataupun ditulisnya beli kualitas 1 tapi ternyata yang dibeli kualitas 2 gitu ya. Nah, itu banyak terjadi di pemerintahan ini banyak gitu ya. Nah, kalau di perusahaan swasta itu enggak, terus terang sedikit ya yang mempunyai peluang begitu untuk melakukan hal jelek. Karena apa? Pengawasannya sangat bagus gitu ya, relatif bagus, apalagi perusahaan-perusahaan asing gitu. Nah, kalau di pemerintahan kita relatif dari segi pengawasan, kontrolnya kurang. Banyak yang kongkolikong gitu ya, atau kenapa? Bukan menjelekkan ini ya, korupsi itu sudah mendarah daging dari hal kecil, sogokan-sogokan gitu ya, kayak polisi misalnya ada hal yang pelanggaran atau apa, sogok mau. Nah, itu dari hal yang kecil masyarakatnya sudah melakukan itu, apalagi di pemerintahan di pusat itu korupsi dan sebagainya udah mulai. Kenapa? Karena udah hal biasa gitu, dianggap hal biasa gitu. Jadi ya sudah, memang susah untuk memperbaiki karena sudah mengakar mendarah daging itu ya. Kalaupun mau bisa untuk memberantas benar-benar, tapi harus ada kerjasama dari berbagai pihak. Artinya dari mulai pemerintahan yang tegas ya, DPR-nya yang tegas. Nah, sekarang kan DPR sini banyak yang ya begitulah gitu ya. Nah, terus dari aparatnya, terus dari karyawan-karyawan yang ada atau pegawai negerinya ataupun hanya itu benar-benar ketat, dan kalaupun ada sanksinya berat gitu ya, seperti di Cina atau di negara-negara lain itu terhadap korupsi itu benar-benar ketat, tidak ada ampun gitu ya, hukumnya berlaku gitu. Tapi kita mungkin yang seperti kita terus terang saya jadi kesal juga, sepertinya tajam ke bawah ya, tumpul ke atas gitu ya. Seperti kalau orang-orang korupsi, lihat aja ditampilkan di TV bisa senyum-senyum, nggak dibrogol gitu kan. Tapi orang-orang yang hanya mencuri ayam atau mencuri misalnya paling berat motor gitu ya, belum digebukinnya sama dihakimi oleh masyarakat, belum dibrogol, belum dipakai baju tahanannya ini. Nah, itulah jadi dalam hal ini kita belum secara hukum belum tegak, belum benar-benar dilakukan secara adil ya, benar-benar adil, karena masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Kalau ke atas pimpinan atau ini nggak tegas gitu ya, maksudnya hukumnya nggak berjalan dengan baik. Tapi kalau ke bawah tajam gitu ya, apa yang dilakukan hukumannya berat dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk korupsi tiap peluang itu ada. Jadi kembali lagi tergantung niatnya. Ada kesempatan, kalau niatnya baik dia harus tidak akan. Jadi karena ini sudah hal-hal yang biasa, jadi dianggap hal-hal yang biasa. Padahal kalau kita kembali lagi ke agama itu kan nggak boleh. Baik yang disogok atau yang menyogok itu kan sama-sama dosa. Begitu juga korupsi. Korupsi itu memungkinkan uang rakyat justru ya. Kalau ngambil uang seseorang mungkin dosanya nggak begitu banyak, tapi kalau ngambil uang rakyat itu kan dosanya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, itu jadi kalaupun kita nanti bekerja dimanapun, semoga kita dihindari hal-hal yang demikian ya. Jujur, benar, walaupun ada kesempatan, ada peluang, kita tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau orang yang benar, yang baik gitu ya, dalam hatinya akan kalau melakukan suatu hal yang salah sedikit pun dia akan bertentangan gitu ya, takut gitu. Padahal yang kecil akan takut. Tapi kalau sudah di dalamnya nggak ada iman, ya itu hal yang biasa gitu, melakukan dosa, melakukan hal itu, merugikan orang, itu mungkin udah hal biasa gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu terjaga iman kita ya dalam hal apapun gitu. Mungkin gitu ya Melan ya. Jadi saya jadi melantur nih kemana-mana memberikan contohnya ya. Ya. Ibu boleh izin menambahkan pertanyaan lagi? Ya. Ya. Berarti dalam audit keuangannya itu ada beberapa hal prinsip yang harus diterapkan ya Bu, seperti contohnya tadi kejujuran gitu.
dan adanya mungkin relevansi dengan keadaan masyarakat yang kebiasaan ya. Nah Ibu, di balik kebiasaan itu kan pasti perusahaan itu punya condong ya Bu. Ada mungkin perusahaan yang bermitra dengan ini, kemudian perusahaan yang bermitra dengan itu gitu. Itu juga ada beberapa keselarasan atau kecondongan perusahaan itu. Nah, untuk audit keuangannya itu seperti apa Bu? Untuk bisa kita nih masuk ke dalam pengawasan, kita juga harus mengerti audit keuangan perusahaan tersebut itu seperti apa Ibu? Terima kasih. Secara khusus audit itu kan khusus untuk memeriksa keuangan suatu perusahaan ya. Kita hanya sekedar tahu, tapi kalau untuk langsung ke situ kita nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kita mengundang audit atau punya audit dengan pekerjaan khusus. Jadi kita tidak setiap orang tadi ya ada koordinasinya, ada ada tiap orang bagian-bagiannya. Kalau udah ranah ini kita nggak bisa terlibat gitu ya. Nah di sini audit itu tentunya dengan ada ketentuan dari perusahaan harus gini dan tentunya tidak merugikan perusahaan ya. Jadi kalau untuk langsung tahu bagaimana kerjanya bagaimana pengawasan, ada kontrol misalnya kita memantau terus kita tapi kalau untuk terlibat seperti audit sendiri itu kita tidak bisa karena kan ada bagian-bagian dan tugasnya masing-masing gitu ya. Yang penting mungkin kita sebagai yang orang di perusahaan ada laporan yang rutin yang dibikin oleh audit. Si A dalam hal keuangannya kayaknya kurang sekian mungkin perlu diselidiki gitu ya. Ada hal yang kurang atau ada hal yang lebih atau ini, nah kita perlu baru kita ikut selidiki. Jadi tergantung dari perintah nanti audit apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke. Ya, baik Ibu ada lagi satu lagi. Untuk ini Bu, kan ada contoh nih perusahaan investasi ya Bu. Nah perusahaan investasi itu kan contohnya bekerja sama dengan Bursa Efek Jakarta ya Bu. Yang salah satu maksudnya bisa kita lihat bahwa investasi ini benar-benar ada gitu. Berarti ada di Bursa Efek Jakarta. Itu bagaimana ya Bu dalam segi contohnya nih controlling kan investasi kan itu bisa naik turun gitu kan. Takutnya ketika investasi itu tidak berjalan bagaimana kontrol kita sebagai penanam uang atau yang berinvest di sana itu seperti apa Ibu? Terima kasih. Ya. Kita pertama melihat dulu ya, kalau mau investasi itu melihat dulu apakah ini investasinya benar enggak gitu ya. Terdaftar tidak gitu ya. Kita jangan langsung ada orang yang ngajak kita ikut enggak. Terdaftar atau tidak, benar enggak, terkenal enggak gitu ya. Nah, setelah itu boleh kita masuk. Nah, misalnya di tengah jalan perusahaan itu kurang bangkrut atau mungkin tiba-tiba ada unsur penipuan, unsur ini, nah kita kan bisa memantau melalui OJK gitu ya, atau benar nggak ini memantau terus gitu ada. Jadi kita tidak bisa maksudnya ditipu begitu aja. Tapi tadi